Pada tanggal 22 Juli 2025, Donald Trump menyampaikan bahwa Indonesia dan AS menandatangani kesepakatan dagang besar. Bukan cuma soal energi dan pesawat, tapi juga soal data. Indonesia disebut akan mengakui AS sebagai negara yang layak menerima data digital dari Indonesia. Banyak yang langsung bertanya, data apa yang dimaksud? Apakah ini data penduduk? Apakah ektp kita dikirim ke Amerika? Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjawab keresahan ini. Menurutnya, data yang ditransfer bukan data pribadi massal, tapi data perdagangan dan industri, misalnya bahan kimia, gliserol sawit, atau produk dual use yang bisa dipakai sipil dan militer. Jadi, kata beliau, bukan data pribadi kita yang dijual, tapi data bisnis tertentu agar perdagangan jadi lebih transparan. Meskipun datanya katanya komersial, tetap saja ada dua masalah besar yang harus kita pahami. Indonesia sebenarnya sudah punya UU Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP yang mengatur agar data kita tidak bisa sembarangan dipindahkan ke luar negeri. Tapi masalahnya, Badan Pelaksana Perlindungan Data Pribadi atau BPDP, lembaga yang bertugas mengawasi semua ini belum aktif. Belum ada sistem audit, belum ada pengawasan independen, dan belum ada jaminan data kita tetap aman meski dikirim ke luar negeri. BPDP ini ibarat polisi data. Kalau belum ada, siapa yang jaga pintu? Wah. Masalah kedua, kalau data kita sudah di server Amerika, maka secara hukum bisa diakses oleh Badan Intelijen AS. Kenapa? Karena Amerika punya hukum bernama Visa Section 702. Visa Section 702 adalah aturan yang mengizinkan intelijen AS, seperti NSA, untuk mengintip data warga negara asing yang ada di luar negeri tanpa perlu izin pengadilan. Artinya, meski kamu tidak bersalah, tapi kalau datamu ada di sistem digital AS, mereka bisa ambil. Inilah yang bikin Uni Eropa dulu membatalkan perjanjian serupa dengan AS, karena tidak ada jaminan data warga asing dilindungi penuh dari pengawasan intelijen. Dan ini beberapa resiko jika data digital Indonesia dikelola di bawah yurisdiksi asing. Data bisa disalahgunakan untuk iklan atau propaganda politik. Sangat mungkin terjadi kebocoran akibat peretasan server asing. Lalu informasi strategis Indonesia bisa diakses oleh negara lain, serta kedaulatan digital kita perlahan terkikis. Yang kita perlukan bukan paranoid, tapi pengawasan publik yang kuat. Baiknya, pemerintah segera membentuk dan mengaktifkan BPDP. Transparansi, yaitu data apa yang ditransfer ke pemerintah Amerika, lalu terbuka atas isi kesepakatan dagang ini, dan kemudian mendesak AS memberi perlindungan setara terhadap data warga Indonesia. Ingat, di era digital, data adalah kekuasaan. Siapa yang menguasai datamu, dia bakalan bisa mengontrol hidupmu.